Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi akuntansi untuk piutang dagang dan piutang wesel. Ruang lingkup pembahasan kali ini mencakup pengakuan, penilaian, penyajian, dan disposisi untuk piutang dagang dan piutang wesel. Nah, kita mulai dulu dari definisi piutang. Piutang merupakan klaim perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain berupa uang, barang, atau jasa yang akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain. Jadi, piutang ini merupakan aset perusahaan. Nah, macam-macam piutang atau jenis piutang, ada piutang dagang, piutang wesel, kemudian ada piutang lainnya. Kalau berupa janji lisan dari pembeli untuk membayar karena pembelian barang dan jasa, maka ini disebut piutang dagang. Kemudian kalau janjinya adalah janji tertulis, written promise gitu ya, janjinya tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, maka ini disebut piutang wesel. Nah, jenis piutang lainnya yang tidak terkait dengan usaha atau non usaha ya, ada piutang kepada karyawan, piutang kepada anak, kemudian deposit atau uang muka untuk menutup potensi rusak atau kerugian, kemudian uang muka atau deposit untuk jaminan, kemudian ada juga piutang dividen dan piutang bunga. Nah, pengakuan piutang dagang itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada tidaknya diskon. Kemudian yang kedua, jangka waktu dari penjualan sampai dengan pembayaran kalau misalkan ada elemen bunga. Kemudian juga dipengaruhi oleh metode, apakah menggunakan metode gross atau net. Nah, kita mulai yang pertama dulu, jadi jenis diskon. Diskon itu ada dua, ada trade diskon dan cash diskon. Trade diskon itu adalah pengurangan harga jual. Jadi misalkan kalian membeli baju harganya 100.000, kemudian toko memberikan diskon 10%. Jadi yang harus kalian bayar atau kalau misalkan tunai berarti 90.000. Atau kalau misalkan kredit, maka kalian memiliki piutangnya 90.000. Nah, potongan yang 10.000 ini tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Pelanggan akan ditagih sebesar nilai bersih. Jadi yang 90.000 tadi, bukan yang 100.000. Kemudian berikutnya ada cash discount atau sales discount. Nah, cash discount atau sales discount ini diberikan oleh perusahaan dalam rangka mendorong pelanggan untuk segera membayar piutangnya. Nah, pencatatan cash discount atau sales discount ini bisa menggunakan gross atau net method. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya untuk yang cash discount. Pada tanggal 3 Juni, PT Bermuda menjual barang dagangan kepada PT Chelsea seharga $5.000 dengan termin 2/10N/60 FOB shipping point. Berarti PT Chelsea ini pembeli akan mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal faktur atau sejak tanggal pembelian di sini 3 Juni. Berarti maksimum si PT Chelsea ini akan mendapatkan diskon kalau membayar sebelum 13 Juni. Jadi tanggal 3 ditambah 10. Pada tanggal 12 Juni, PT Bermuda menerima sebuah cek untuk pelunasan piutang dari PT Chelsea. Nah, jadi ternyata si PT Chelsea bayarnya tanggal 12, berarti masih dalam periode potongan. Sekarang kalau kita catat dengan menggunakan metode gross. Kalau dengan metode gross, maka pada saat penjualan, maka jurnalnya piutang dagang kredit penjualan sebesar nilai fakturnya 5.000. Kemudian saat pelunasan tadi ada potongan penjualan, maka kita menerima kas potongan penjualannya berarti kalau dihitung sama dengan potongan sama dengan 2% kalikan 5.000 atau sama dengan 100. Berarti kas yang kita terima 5.000 kurangi 100, 4.900, kemudian potongan penjualannya 100, kemudian kredit piutang dagang 5.000.
Bagaimana kalau kita mencatat dengan menggunakan metode net? Nah, kalau menggunakan metode net, kita perusahaan berasumsi bahwa pelanggan itu nanti akan membayar pada periode potongan. Jadi piutang dagang itu dicatat net setelah potongan 100. Jadi jurnal tanggal 3 Juni perusahaan akan mencatat piutang dagang penjualan sebesar 4.900. Ketika pelunasan pada periode diskon, maka perusahaan tinggal menjurnal kredit debit kas, kredit piutang dagang 4.900. Nah, bagaimana kalau pelunasannya dilakukan tanggal 29 Juni? Berarti ini di luar periode potongan. Si perusahaan pembeli tadi tidak mendapatkan potongan. Maka jurnalnya tanggal 3 Juni sama, piutang dagang penjualan 4.900 dicatat net. Dan tanggal 29 Juni, karena tidak dalam periode potongan, maka kas yang diterima perusahaan adalah 5.000. Piutang dagang berkurang 4.900. Selisihnya ke potongan penjualan yang tidak dimanfaatkan atau tidak diberikan ke pelanggan. Ini nanti masuknya ke akun pendapatan lain-lain. Oke, itu kalau pencatatan menggunakan gross dan net method. Berikutnya penyajian piutang dagang. Misalkan di akhir periode terdapat saldo piutang dagang $500, kemudian cadangan kerugian piutang. Jadi cadangan kerugian piutang itu dibentuk dengan asumsi perusahaan nanti mengestimasi ada piutang yang tidak tertagih sebesar 25. Jadi di akhir periode dicadangkan cadangan kerugian piutangnya 25. Nah, penyajiannya untuk piutang dagang itu adalah sebesar net realizable value atau jumlah yang diharapkan bisa direalisasi. Kalau piutang dagangnya 500, estimasi yang tidak tertagih 25, maka NRV-nya nanti harus sama dengan 475 yang harus disajikan di laporan posisi keuangan. Nah, penyajiannya bisa dua bentuk. Yang pertama, kita tampilkan piutang dagang gross-nya, seluruhnya kita tampilkan, tinggal dikurangi CKP, maka NRV-nya yang disajikan piutangnya netnya adalah 475, seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Piutang dagang langsung disajikan net, tapi di sini ada keterangan piutang dagang bersih, minus CKP 25, 475. Jadi yang pertama atau yang kedua sama saja, bisa digunakan. Berikutnya akuntansi untuk piutang dagang. Contoh, di sini ada penjualan kredit sebesar Rp100, maka jurnalnya piutang dagang penjualan, kemudian piutang dagang kita posting 100 di sini, di saldonya 600, kemudian CKP di sini tidak terpengaruh, kemudian jurnal kedua diterima pelunasan piutang sebesar 333, maka jurnalnya debit kas kredit piutang. Kita posting di sini berupa pelunasan kredit piutang dagang berkurang. Jadi saldo akhirnya 267. Kemudian berikutnya penyesuaian beban kerugian piutang sebesar $15. Jurnalnya beban kerugian piutang, kredit cadangan kerugian piutang. Nah, ini CKP kita tambahkan di sisi kredit akun cadangan kerugian piutang, saldonya sekarang 40. Kemudian transaksi berikutnya jika dihapus piutang sebesar $10. Maka kalau ada penghapusan seperti ini, maka tinggal kita mendebit CKP 10, kredit piutang dagang yang dihapus 10. Nah, CKP kita posting debit 10 di sini, kemudian piutang dagang juga berkurang 10. Jadi saldo akhir piutang dagang 257, CKP-nya 30. Nah, penyajiannya tadi piutang dagang saldo akhirnya 257, CKP-nya 30. Maka penyajiannya sebesar 475. Ini pakai format yang kedua, piutang dagang bersih dikurangi minus atau minus CKP 25 sama dengan 475. Maaf, ini salah, harusnya 257 dikurangi 30 atau sama dengan 225.
7 harusnya. Ini salah nih, belum update. Oke, berikutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya penilaian untuk piutang dagang, termasuk nanti akuntansi untuk kerugian piutang dengan metode langsung dan tidak langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.